Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita mau melakukan asesmen uji kom di mana pengelasan di welder ya, di jenjangnya itu di 1G bisa, terus kemudian ada di 2G, 3G ya. Oke, untuk sebelum melakukan pengelasan kita lakukan terlebih dahulu teori ya, masuk ke teori supaya kita nanti ketika praktek kita itu tidak salah dalam arti nanti mengantisipasi kejadian kecelakaan atau nanti kejadian misalnya seperti hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke materi teorinya dulu, kita baiknya berdoa dulu. Mulai berdoa dasar. Oke. Baik, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah yaitu di persiapan di K3 ya, dan juga alat APD, alat pelindung diri. Nah, di mana K3 itu nanti di sebelah sana ya, di kotak sana misalnya itu ya, di kotak sana itu ada peralatan ketiga. Di situ ada betadine, di situ ada hemosaplah, dan di situ adalah ada tempat misalnya kayak alkohol untuk membersihkan luka. Nah, itu nanti ketika nanti ada kejadian yang tidak diinginkan, kalau misalnya nanti saya tidak terburu dan karena memang fatal kejadian kecelakaannya, silakan Anda melakukan K3-nya langsung ya, langsung diambil di situ, dibersihkan dulu lukanya atau tindakan awal. Kalau memang kritis langsung kita lanjut ke misalnya ke rumah sakit terdekat di sini. Di sini ada puskesmas terdekat, kurang lebih dari 500 meter dari sini ada rumah sakit, ada puskesmas terdekat, kita bisa ke situ dulu. Tapi kalau hujan kita langsung masuk ke rumah sakit misalnya ya. Tapi itu hal-hal yang ada jangan bayi kalau orang Jawa ya, tidak kita inginkan di sini. Makanya sebelum kita ke sana kita harus memperhatikan dulu hal-hal apa aja yang bahaya yang terjadi. Oke ya. Terus kemudian di sini ada pintu, di sini ada pintu WC, terus kemudian di sini ada untuk smoking area ya, di sebelah sini untuk evakuasi. Kalau di sini ada ruangan di sini terjadi suatu hal, Anda harus keluarnya ke pintu sana ya. Di situ itu pintu evakuasi. Jadi misalnya terjadi hal-hal yang diinginkan seperti gempa, kemudian fatal, silakan Anda keluar dari sana semuanya ya. Oke, terus sudah itu sudah menggunakan ketiga. Yang hal yang perlu diperhatikan pertama kali adalah karena kita bekerja di hal-hal yang tempat berbahaya semuanya, baik dari pengelasan, di pengelasan juga sendiri mendapatkan ada tiga hal yang berbahaya seperti cahaya, asapnya, percikan apinya, itu semuanya berbahaya. Dan itu yang kita tidak inginkan, ya, tidak kita inginkan nanti itu terjadi pada kalian. Nah, supaya itu tidak terjadi, ya kita sebenarnya mengantisipasi ya, meminimalisir mungkin. Terus kemudian di situ juga ada listrik, kita menggunakan listrik, harus listrik, kabel ya, benda padat. Nah itu harus diantisipasi. Misalnya nanti jangan kabelnya itu malang melintang sana sini, terus kemudian tidak tersusun dengan rapi, itu tidak boleh. Terus kemudian kalian nanti jangan benda tajam, karena kita menggunakan benda tajam yang cukup berat, yang ketebalan kurang lebih 1 cm ya. Nah itu cukup berat, kalau saya mengenai kaki itu akan sangat kemungkinan berbahaya kalau kita tidak menggunakan alas kaki. Alas kaki yang menggunakan atasnya adalah menggunakan SOP-nya itu menggunakan sepatu besi ya, di ujungnya sepatu kulit dan ujungnya itu besi. Terus kemudian selain itu, karena tadi 3 hal ya, kita sebutkan bahwasanya ada cahaya yang berbahaya. Terus kemudian ada juga waktu pengelasan ada asap yang berbahaya. Terus kemudian ada api. Di situ cahaya kita harus menggunakan tameng las ya, kedok, helm las. Ya. Banyak sekali istilahnya ya di situ. Nah di sini misalnya nih, contohnya di sini ya. Nah ini adalah helm las. Helm las ini bisa digunakan ketika melas. Nah jadi Anda harus selalu menggunakan ini. Ya, ketika masih nyala awal Anda buka direct, tapi ketika sudah mengelas dia harus ditutup karena cahayanya itu cukup bahaya, ultraviolet ya, dia lebih bahaya daripada kita kena cahaya lampu motor gitu. Ini lebih bahaya lagi dari cahaya, terus melindungi dari percikan juga. Di sini bisa melindungi wajah kita dari percikan ya, jadi kita
tidak apa meminimalisir supaya muka kita tidak terkena percikan api, tidak terkena cahaya. Terus kemudian dari asap, Anda bisa menggunakan masker, nanti diambil nanti maskernya dilaci ya di sana, kemudian diambil maskernya, itu menggunakan masker yang kira-kira sesuai. Bisa menggunakan masker yang 3 lapis ya, atau 4 lapis, nah, itu silakan menggunakan. Dan jangan lupa ini karena menggunakan cahaya yang cukup tinggi, Anda harus selalu menggunakan apron. Jadi ketika melakukan pengawasan ya, Anda harus selalu menggunakan apron atau pelindung diri ya, bagian dada dan tangan. Ini wajib. Tidak boleh tidak untuk melakukan pengawasan. Nah, apron ini seperti ini misalnya ya. Ini saudara Mas Angga, ini menggunakan apron dan full set ya dari badan sampai ke tangan ini. Ini harus dilindungi ketika pengawasan. Karena supaya melindungi dada kita dari cahaya, asap dan juga dari percikan api. Nah, ini terbuat dari kulit yang nanti oke, itu tadi harus dikerahkan. Ada pertanyaan mungkin untuk APD dan K3-nya? Ada pertanyaan? Cukup? Paham ya? Oke. Berarti selanjutnya adalah teknik pengawasan. Nah, di mana teknik pengawasan? Nanti kita menggunakan pengawasan 1G ya. Karena sebenarnya kita banyak ya. Oke, kalau kita sudah aman, ketika sudah aman, kalau ada pertanyaan, berarti menggunakan pengawasan 1G. Nah, pengawasan 1G ya, itu nanti kita akan mengelas dengan plat itu kurang lebih ketebalannya itu adalah ketebalannya 1 cm atau 10 mili. Dengan diameter panjangnya di sini nanti akan melakukan pengawasan itu adalah 30 mili ya. Ini 30 mili dan di sini menggunakan 10 mili juga ya. Ini ketebalannya ini 100 mili ya. Ini 300 mili dan ketebalan di sini adalah menggunakan 10 mili. Nah, benda ini nanti akan kita lakukan pengawasan. Ya, dilakukan pengawasan. Pengawasannya menggunakan 1G. Ada yang tahu 1G? Kita pengawasan 1G? Ada yang tahu? Mungkin dari sini pengawasan 1G itu seperti apa? Belum ya. Nah, pengawasan 1G itu pengawasan yang dia itu flat. Jadi benda lasnya itu berada di sini ya, terus kita lakukan pengawasan. Ya, pengawasan. Nah, pengawasannya itu di sini menggunakan plat yang satu IC standarnya itu bisa pakai IC 1010 ya, 1010 dilakukan pengawasan. Nah, di sini pengawasannya silakan menggunakan gerakan yang misalnya zigzag ya, atau menggunakan spiral ya, atau kemudian segitiga. Silakan Anda menggunakan pengawasan yang metode mana? Silakan. Bebas, serah. Dengan apa? Mungkin di sini di media pengawasan ada pertanyaan? Untuk ampernya berapa? Nah, kalau ampere kita bisa di sini nanti kita lihat dari material. Di sini menggunakan material 10 mili, berarti kita bisa menggunakan ampere itu ke 80 sampai yang 100. 80 ampere ya. 80 sampai 100. Anda bisa menggunakan 80. Bisa menggunakan 80, bisa menggunakan 100. Nah, itu terserah nanti dengan Anda. Bebas, di sini di standarnya seperti ini. Boleh. 80 sampai dengan 100. Terus kemudian nanti menggunakan kita membuat kaki seperti ini. Ini dibuat gap atau dibuat jarak. Jaraknya ini di sini adalah antara gap yang ujungnya itu 2 mili. Jaraknya 2 mili. Jadi jarak untuk gapnya itu sekitar 2 mili. Ya. Nah, di gap itu dibuat itu seperti ini kan ya. Nah, kalau kita lihat caranya seperti ini. Ya. Nah, gapnya ini 2 mili. Gapnya ini 2 mili. Sudutnya ini Anda bisa buat 30. Tambahnya 30 derajat. Ya, 30 derajat. Jadi ini harus dirapatkan terus kemudian diukur menggunakan 30 derajat. Ya. Dengan diameter dengan sudut 30 derajat. Nah, setelah nanti pengawasan, ada pertanyaan mungkin di sini? Kalau dibuat 40 derajat bisa nggak? Dia standarnya begini, jadi kita menggunakan sampai 30.
Takutnya nanti kita ketika membuat yang lebih derajatnya lebih besar dari itu, takutnya kita ada permasalahan di standar, alatnya ujinya nggak kuat. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu IC 1010 itu pakai elektroda Pak? Nah, pakai dia bisa menggunakan elektroda 6013. Nah, 6013 ini bisa menggunakan NK, ada mereknya NK, sudah ada RB, ada mereknya juga LB ya. Bisa menggunakan NK karena kita menggunakan untuk melakukan pengelasan di luar. Nah, setelah ini ya, setelah pengelasan seperti ini terjadi, Anda nanti akan diuji. Pengujiannya itu ada dua ya, dengan cara pengujian merusak dan pengujian tidak merusak. Ya, pengujian merusak, ada pertanyaan mungkin? Ada yang tahu mungkin pengujian merusak apa? Atau yang tidak merusak apa? Nah, pengujian merusak yaitu dengan penguji misalnya di impact gitu ya. Nah, diuji impact ya. Terus kemudian diuji ini merusak. Ini kemudian uji tarik misalnya ya. Tarik, terus kemudian dengan uji bending misalnya. Bending ya, uji bending. Nah, ini semuanya dengan ujian merusak. Contohnya uji bending misalnya menggunakan alat ini bisa menggunakan uji bending. Tinggal kita kasih support lagi, ini bisa menggunakan bending. Ya, uji tekan misalnya, bisa tekan menggunakan alat yang seperti ini. Ini bisa dari sipil, tapi kalau di modifikasi bisa menggunakan uji tekan. Ya. Nah, uji bending di sini misalnya bisa kasih support di sini, independen lagi, terus kasih tekanan. Nah itu bisa. Ya, itu uji merusak. Uji tarik nanti bisa diuji tarik. Nah, satu lagi yang belum berarti ya, kita menggunakan uji tidak merusak. Nah, untuk pengujian tidak merusak bisa menggunakan salah satunya adalah dengan penetran, ya. Di sini penetran. Penetran ini untuk mengetahui cacat yang tanpa merusak, mengetahui rusak, ya, kerusakan tanpa merusak dari spesimen. Nanti gimana caranya kita akan jelaskan nanti di sana. Cara merusaknya nanti kita lihat di praktik. Di sini sudah cukup jelas. Jelas. Praktiknya, ya. Cukup ya? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, kita boleh akhiri pertemuan sesi ini. Habis itu kita lakukan praktik di ruang prakteknya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.